Ini Mas Egi ini tadi sudah sempat cerita singkat dengan kita tim di BLK Monosti dan saya sempat menangkap itu Mas Egi ini perjalanan karirnya itu wah, luar biasa sekali ya. Karena dia mulai dari bawah sekali ya Mas Egi itu. Oke, mungkin nanti bisa diceritakan kepada rekan-rekan SMK Mas Egi itu dulu riwayatnya itu seperti apa, mulai dari bawah ya. Terus karena mungkin mohon maaf sebenarnya Mas, ini mungkin sebuah kebanggaan tersendiri bagi Mas Egi dan juga saya juga tidak apa ya istilahnya menyinggung dari rekan-rekan yang mungkin dari segi pendidikan itu masih di bawah. Untuk sekedar info saja Mas Egi itu dulunya cuma lulusan SD ya Mas. Lulusan SD jadi marketing manager loh sekarang Saya itu. Dulu ya mungkin kalau ekonomi ya ekonomi dan sebagainya saya berpikirnya kan ke arah itu Om. Terus pikiran saya cuma cari uang, sampai saya lupa dengan pendidikan. gitu loh. Itu yang jadi kalau dibilang bangga untuk status kelulusan saya itu juga kalau dibuat contoh nggak bagus ya Om. Nggak bagus kan gitu. Itu penting gitu loh. Pendidikan itu sebenarnya penting. Tapi di sini saya akan menceritakan pendidikan saya yang mana cuma gitu. SMP nggak lulus. Pernah SMP Saya pernah menginjak SMP tapi mohon maaf nggak saya lanjutkan karena tadi pikiran cari uang gitu. Oke gitu. Mungkin bisa diceritakan awal mula panjenengan itu bekerja pertama kali itu sebagai apa Mas Egi? Saya lulus 2005-2006 langsung merantau ke Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan ya. Ya, saya ikut Bapak dagang cilok Om. Oh, dagang cilok. Iku umur berapa sih Mas Egi? Saya kelahiran tahun 90 Om. Berarti lulus 2005 itu 2006 itu kurang lebih 17-an atau berapa ya? Oh, masih berarti seumuran anak-anak SMA mungkin ya? Iya. Kalau sekarang anak-anak SMA sih. Oh, itu sampean udah inisiatif merantau membantu Bapak di Kalimantan Selatan ya? Oh, dulu pertama dagang cilok itu nggih, Mas? Ya, dagang cilok kalau pagi kan saya dagangnya mangkalnya itu di lapak-lapak sekolah. Jangan pagi itu saya jualan dulu. Nanti malam itu saya kan di sana rame becak. Oh. Kalau malam saya pengen kayaknya asik narik becak nih kan. Narik becak gitu ya. Pengen nyoba nih. Lumayan dapat uang 5.000 kan. Dulu itu sudah lumayan Om. 3.000, 5.000 itu sudah besar. Iya. 2006 itu kan sudah besar. Gitu kan gitu loh. Kalau pagi sampai tuh saya jualan cilok. Mungkin nanti malamnya saya sambil narik becak. Oh, luar biasa sekali semangat kerja nih panjenengan ya di umur-umur mungkin kalau anak-anak sekarang umur-umur seneng-seneng dolanan gitu. Tapi sampean sudah bekerja keras ya dodol cilok yo becak yo apa-apa diayai yo. Mungkin panen sawit barang ya diayai Mas ya. Wah, pikirannya pokoknya uang gitu loh. Ini tadi mungkin seperti Mail ya, apa-apa didol apa-apa didadekno duit. Oh iya, saya seneng orang-orang seperti itu. Kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Pokoknya dalam pikiran saya uang karena saya merasa ekonomi saya kurang. Oh, ingin membantu juga dari segi keluarga lebih. Kalau paling enggak saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, tapi saya bisa. Ibaratnya terlalu merumati awak itu. Oh, gitu. Yang nyenengnya awak itu sih kan gitu. Tidak merepotkan orang tua dulu yang penting itu seperti itu dulu. Oke. Itu berapa tahun Mas sampean mulai dagang cilok, terus kemudian dagang becak itu tadi, itu range-nya berapa ya? Kurang lebih 2006 sampai 2008-an Om. 2 tahunan ya itu. Kurang lebih. Oke. Jadi selama 2 tahun panjenengan itu adol cilok, becak tadi. Itu tiap hari berapa rupiah yang didapat itu Mas biasanya? Kalau dulu itu namanya juga masih dibantu orang tua ya Om ya. Dibantu orang tua itu ya saya tahunya cuma saya dikasih uang jajan, terus nanti semua kebutuhan belanja itu sudah orang tua kan, sudah. Jadi saya nggak tahu untuk pendapatan
bersihnya itu berapa, kotornya itu berapa, saya kurang tahu. Oke, oke, Ya, oke. kurang lebih seperti itu. Saya cuma dikasih uang dan sekian udah saya seneng kan. Seneng gitu ya. Iya, Oke, siap. sudah Yang dapat penting uang. yo ngewang-ewangi wong tua tadi sama tadi sendiri becak tadi nggih Mas ya. Iya, Oke. Oh, sekedar mengingatkan kembali diminta untuk mengingatkan acara ini terselenggara atas dukungan BKK Wonogiri, Chandra Kaki-Kaki dan juga YCAP Foundation dan atas kerjasama yang sangat baik sekali dengan SMK 1 Sudirman, kemudian ada SMK Pancasila 9 Giriwoyo dan juga ada SMK Negeri 1 Puh-Pelem. Ya, kita lanjut lagi nggih siap, ngobrol-ngobrol Bang dengan Ari. Mas Egi. Terus kemudian setelah bakul, cilok dan becak tadi, kemudian 2008 ke atas panjenengan ada usaha apa lagi Mas di Kalimantan? Saya ikut Pak Le itu Hmm. jualan mie ayam. Oh, tadi ikut orang tua, sekarang Pak Le nggih. Ya, Oke. mungkin saya namanya juga masih muda atau Heeh, labil. Wah, nggih. bosen belajar cilok. Heeh. Ya, Boleh tantangan anyar gitu ya, ya, Mas. ikut jualan mie ayam. Heeh. Ya, Oh, itu berapa tahun ikut Pak Le itu, Mas? kurang lebih 2 tahunan lah, Om. 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun lah. Berarti Hmm. gitu toh. Wah, itu pengen beli motor itu, Om. Oh, Ya kan? usia-usia sepanjenengan memang pengen-pengennya motoran gitu Iya, ya? kan nggak dibelikan orang tua tuh, Om. Oh Wah, pengen ya. beli motor sampai nabung itu 1 tahun gaji nggak tak ambil loh. Oh, Ya luar kan? biasa sekali setahun nggak diambil ya. Iya, Om. Ya kan Oh, kita makan sudah di situ di tempat mm-mm, Pak Le tuh, Om. mm-mm, Ibarat pengen jajan sudah ada di situ, mm-mm, depan sudah warung kan. mm-mm. Jadi ya udah tak kumpulin aja kan gitu. Hmm, Saya pengen pengen beli motor, beli pengen motor ya. pengen kayak teman-teman yang lain kan gitu Mm-mm, toh. Saya beli motor, mm-mm. ya kan. 1 tahun tak tabung itu, Om. Nggak tak ambil gajiku itu Oh, itu 1 tahun. Dulu itu motivasinya 1 tahun itu saya masih ingat kurang lebih gaji saya itu di kisaran 6 jutaan 6 jutaan itu 6 tahun nih. Setahun itu satu ya. tahun tuh, 6 Oh, jutaan itu sudah saya cari itu kalau hmm, menurut saya, Om, tahun 2000 berapa itu? 8 ke atas Oh sampai ya, 2, ya kan, iya iya 2008 iya. ke atas itu menurut saya itu sudah Sudah besar. besar, Om. Oke, 6 oke. juta itu kan Terus kemudian beliin motor, Mas. beliin motor, Om, Oke. ya kan, Bisa. second, Oh, enggak apa-apa. Yang penting ya kan kan, motor ya, Mas. iya. Oke, bukan gerobak mie ya. Bukan lubang Bukan. ayam nggak pakai motor. Oh, motor. Jadi motivasi panjenengan untuk memiliki motor, kemudian panjenengan tadi istiqomahnya siti, gemi, nyelengi gitu ya. Setahun sudah dapat motor itu tadi ya, Mas. Ya, Bisa dikasih tahu, Mas. Ini mungkin untuk kenang-kenangan panjenengan berarti masih ingat ya itu motor apa itu yang pernah kali panjenengan beli? dulu incaranku pertama itu zaman-zamannya boleh tak sebutin brandnya ini, Oh, Om. oh, enggak apa-apa. Nah, Suzuki Satria SU, Om. Oh, Satria ya. Nah, itu Oke. incaranku, tapi Mm-mm. kok luput. Luput. Ya, Oleh apa, Mas? mulai Oh, terjet, Om, second. Jadi Tapi kan ora apa, ya Mas. motor tau, Om. Oh, iya motor. Iya. Kenapa, Mas? Nek komeng lewat ini jembatannya rubuh kok, Mas. Angen-angen, Om, itu, Om. Anget-anget ya. Angen-angen, tapi Oh, yo tetap syukur ya, saya iya, beli iya benar. motor di terjet di itu di waktu itu Mm-mm, yang mana tak kredit, Om, tak mm-mm, DP 6 juta mm-mm, dengan gajiku yang 1 tahun gak tak ambil itu. mm-mm. Seneng aku, Om. Seneng gitu ya. Ya, seneng. Terus Mm-mm, sempat juga tak bawa pulang ke Jawa tuh, Om, mm-mm. motornya. Iya, Wah, pengen yo ben ngerti tuh, Om. Wah, iya. aku satu ke motor Mm-mm. kan gitu tuh. Temen-temenku kan ben ngerti aku satu ke motor kan, Oke, barangkali aku iya. senilai kan gitu tuh, Iya. Om. Ya kan. Terus tak jual, Om. Oh, malah dijual ya. Tak jual, Om. Heeh. Pengen sing luwih meneh, Gagah Om. gitu ya. Ya Pengen kan. Mio gitu. Bukan. Belum. Belum. Demi yo, Om. Luwih sangar meneh, Om. Heeh. Tak beliin Ninja, Om. Wah, Ninja. Second. Second lagi ya. Ya. Oke, oke. Nggak tahu suatu ketika kakakku kan cewek di sana itu kuliah, Om. Heeh. Nggih. Kuliah, Kuliah. Om, kakakku. Ya kan. Hmm. Orang tuaku pengen tuh anak-anaknya itu berpendidikan tinggi, loh. Mm-mm. Tapi saya sadar kemampuan Nggih. orang tua itu nggak bisa kalau Nggih. sama kan gitu. Kakakku kuliah, Nggih. ya kan.
Sing cita-citaku awal aku pengen tuku motor Satria tadi Om gak kesampean. Sebenarnya rencanaku pengen minta tambahan orang tua loh. Delalah nggak ada karena kakakku kuliah. Suatu ketika angsuran motor yang awalnya Jupiter terus tak tuker lagi menjadi Ninja tadi Om, tak kasih orang tua, tak kasih ibuku loh, mamaku. Kalau aku manggilnya kan mama, tak kasih mama. Angsuran 3 bulan itu kok nggak diangsurkan, gitu Om, nggak diangsurkan, nggak beres, jangan nanti kan Om, beres, udah males toh Om, saya nggak mau lanjutin angsuran motor, kalau mau diambil sama showroomnya, ya wis nggak apa-apa. Nah di situ saya mulai emosional kan Om, karena motor diambil, nggak punya motor. Saya pengen kerja jauh dari orang tua. Merantau Om, saya lebih jauh kayak caranya ini Wonogiri Solo kan ya lumayan toh Om, nggak cedak banget kan gitu toh. Walaupun nggak jarak tempuhnya nggak jauh kan, tapi nggak dekat orang tua gitu loh. Saya ikut nyuci tronton Om. Nyuci tronton? Bukan mobil kecil Om, tronton. Tronton ya? Truk aja Om ya, truk itu di sini tuh kayak udah besar, udah tinggi tuh Om. Nah itu tronton Om. Dan nah itu Om. Saya kurang lebih ya 1 tahunan lah. 1 tahun di Solo itu ya? Bukan, cara jarak tempuh Om. Cara jarak tempuh kene Solo, tapi masih di Kalimantan. Saya ke masih Solo di Kalimantan itu 2014 Om. Saya di Jawa itu 2014. Ya kan itu belum masih di Kalimantan Om, masih sekitaran di Kalimantan Om saya Om. 2000 sampai 2014 itu saya masih di Kalimantan kan gitu Om. Nah itu saya nyuci tronton Om. Di sana saya nyuci tronton. Dan saya nggak malu kan gitu loh. Karena yang ada dalam pikiran saya itu duit dan duit. Uang Gitu. Ya, dalam pikiran saya 1 tahun kurang lebih saya di sana di cucian tronton itu. Mungkin itu ya Mas. Kalau untuk bayangan mungkin truk-truk buat ngangkut sawit itu bukan? Batu bara. Batu bara yang segede rumah itu ya? Iya, kalau jenengan sekarang tahu yang kayak trailer itu yang ngangkut alat berat, yang bawa alat berat gitu ya kayak gitu Om. Jangan itu aja besinya itu kalau kena tangan tak Om. Lecet ya, rekoso ya Mas. Ya kalau dibilang rekoso Om. Rekoso ya. Tapi yang namanya saya belajar bagaimana cara menikmati pekerjaan. Ya kan. Benar. Kita mau bekerja di manapun, apapun pekerjaannya, namanya kita bekerja itu pasti punya atasan, Om. Ya kan? Atasan itu pasti kita ada problem dan sebagainya, nanti atasan marah-marah atau bagaimana. Itu saya rasa wajar. Ya kan? Kalau kita melakukan kesalahan, kan gitu loh. Nah, saya di sini belajar. Saya pengalaman kerja dari A, B, C itu kan sudah banyak, Om. Sudah bukan main lagi lah di usia saya yang dulu kan gitu loh. Tapi saya berpikir gitu loh, pekerjaan kalau nggak dinikmati, seberapapun gajimu, sebesar apapun gajimu, iya, nggak betah, nggak nyeneng ke hati ngono ya Mas. Ganjel ya Mas. Asik. Oke. Tadi belajar bagaimana mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Nah, ini mungkin pelajaran buat adik-adik ya, nantinya ketika panjenengan bekerja itu usahakan ojo istilahnya ngelukro dengan pekerjaannya. Ya wis, itu pekerjaan kamu monggo silahkan dinikmati dan tekuni pekerjaan panjenengan. Itu insya Allah nanti hasilnya akan baik ya Mas ya. Ora pindah-pindah dinesoni sithik langsung mutung apa ono masalah dengan temennya sedikit aja langsung ngelukro mutung akhirnya pindah-pindah ya. Nanti malah jadinya nggak iya istilahnya cara karir gitu juga nggak akan mateng ya. Oke. Ini pelajaran yang baik sekali dari Mas Eki ya tadi mengenai mencintai pekerjaan yang dilakukan. Itu memang iya Mas. Aku dhewe yo tahu nglakoni ngono kuwi. Gaji luwih akeh tapi pekerjaan aku ora seneng. Akhirnya yo metu. Nah, seperti itu. Gaji luwih sithik tapi aku seneng ya wis tak tekuni. Aneh. Iya. Tapi nikmat kan Om yang sekarang ini. Waduh ayo Mas.
Oke, Nikmat oke, ya sekarang gitu. ini. Siap, siap. Oh ya, Mas Egi ini selain memberikan pengalaman juga memberikan pelajaran bagi teman-teman untuk kedepannya ya. Karena mungkin kedepannya panjenengan rekan-rekan itu juga akan mengalami namanya situasional ketika bekerja itu seperti apa dan kadang tidak seperti yang dibayangkan kita ya Mas ya. Iya Om. Kadang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Ekspektasi kita. Beda Oke. jauh gitu loh. Tapi ya ini Mm-mm. realisasinya sekarang ya seperti ini. Seperti itu. Mau nggak mau bagaimana dalam bekerja itu nyaman, Mm-mm. ya kan? Ya harus dinikmati. Oke. Ini tadi mau nyuci tronton tadi tahun tok ya Mas? Kurang lebih 1 tahun. Oh, kemudian panjenengan cari pengalaman kemana lagi nih setelah nyuci tronton gede tadi? Bengkel Om. Oh, ngebengkel genti ya ini Mas. Iya. Bengkel apa itu Mas? Kalau Bengkel motor Om. oh, bengkel motor. Ya. Ini dapat ilmunya dari mana ini Mas? Nggak punya ilmu Om. Oh, waton wani iso ngono ya Mas? Ya. Apa belajar otodidak sendiri sebelumnya? Nggak pernah belajar otodidak apapun. Cuma saya ke bengkel Om. Ke kepala montirnya tau Om. Pak, aku pengen kerja. Nggak digaji nggak apa-apa Pak. Tapi aku pengen belajar caranya bongkar-bongkar motor. Oh, gitu. Terus akhirnya ada yang mau Mas? Alhamdulillah ada ya. Ada. Dan iya saya nggak mengharapkan gaji di motor itu, tapi aku pengen tak curi sedikit ilmunya. Ya kan? Oke. Sedikit ilmunya bagaimana cara bongkar pasang motor gitu ya. Awalnya cuma disuruh bongkar ban. baut ya kan, masang-masang aksesoris dan sebagainya, cuma sekedar itu Om. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu saya makin bisa bagaimana cara bongkar dan semangatnya kan gitu loh. Di situ kan gitu. Oke, ini tadi semangat Mas Egi itu luar biasa. Akurat digaji we gak apa-apa, yang penting oleh ilmu lah itu yang perlu dicontoh ini tadi. Saking mungkin motivasi panjenengan ingin mendapat ilmu di otomotif itu tadi ya Mas ya. Iya. Pengen utak-utik, pengen iso gitu ya Mas ya. Karena saya merasa diri saya ini kurang akan pembelajaran sekolah Om. Ya kan? Ya. Saya merasa saya kurang, terus saya pengen belajar koyoknya. Aku yang pengen belajar montir ya kayak teman-teman sekarang ya, yang anak-anak SMP. Apa tau Om kalau jurusannya SMK otomotif ya? Otomotif itu SMK ya. Nah itu luar biasa gitu loh. Ya kan, mereka sekolah terus nanti dibekali ilmu, ya kan, suruh yang cara bubut dan sebagainya, ya kan. Nah, manfaatkan alat-alat yang ada di situ di sekolahan itu ya. Manfaatkan karena itu bisa untuk bekalmu nanti di mana kalau kamu sudah lulus dari sekolahan tersebut gitu loh. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih belajar sekolah, gitu ya. Ya kan, jangan melihat judulnya saya SD terus saya bekerja ini, jangan, tapi manfaatkan sekolahmu yang sekarang ini. Ya kan, karena ilmu itu penting. Ya kan, tanpa ilmu pengalaman kita untuk di luar itu juga kurang. Iya, oke. Jadi yang bisa kita ambil dari masa gitu semangatnya luar biasa dari teman-teman yang sekarang kesempatannya itu masih lebih baik dari Mas Egi dulu yang cuma piye ya arep golek ilmu ndadak ditandangi ra digaji ra apa-apa gitu ya Mas. Panjenengan yang disekolahkan Bapak Ibu, kemudian difasilitasi sekolah itu dimanfaatkan nggih. Jadi mungkin nanti ilmune panjenengan itu lebih dan nanti kita juga ada program kok Mas. Ini pelatihan gratis nanti kalau panjenengan rekan-rekan SMK yang menginginkan pendalaman lebih lagi bisa masuk ke BLK Wonogiri gratis. Jadi nggak ada bayar-bayar ya. Nanti bisa ambil di jurusan otomotif kalau panjenengan bisa Mas D bisa. Kalau minat ya mendalami otomotif ya di sini difasilitasi gratis. Nah, di Mas Egi tadi yang golek ilmu yang ngantek kerja ora dibayar gak apa-apa. Nek saiki kerja dibayar amsyong ngono, mutung-mutung muring-muring.
Tapi semangatnya Mas Egi tadi luar biasa ya. Perlu kita contoh tadi. Apa-apa dilakoni, apa-apa didol. Sing iki apa-apa ilmu dipelajari ya. Oke. Iya, Om. Tadi di otomotif itu sampai bisa berapa bulan? Apa berapa tahun itu Mas? Nah, di bengkel itu nggak tahu ya Om ya, karena pergaulan saya mungkin terlalu bebas di 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 perbengkelan itu banyak teman-teman saya dan bahkan yang di atasan saya umurnya itu kan gitu loh, punya rasa jenuh Om. Oh gitu. Ya, Jenuh saya gitu. jenuh dengan kehidupan ini kan gitu loh, dengan dunia malam yang saya terlalu Bebas bebas. gitu ya. Oke. 2014 saya memutuskan untuk pulang ke Jawa. Insaf ya. Insaf. Iya, pulang ke Jawa Om. Wow. 2014 saya juga ditanya sama orang tua loh, kamu mau kerja apa di Jawa? Oh gitu. Sudah di Jawa itu sudah terkenal dengan pabrik-pabrik tuh Om. Duh, iya ya, nggak punya ijazah. Gitu. Mau kerja apa? Nah, udah nekat Om. 2014 saya pulang nekat, ya toh. Saya tanya sama tetangga-tetangga itu tuh, Mas, cariin aku kerjaan. Kamu apa mau jadi kuli? Mau gitu ya. Jadi kuli aku Om. Ya kan? Jadi kenek-kenek gitu loh Om. Oh, ganti kenek truk ya? Ya bukan. Belum Belum. kenek truk. Kenek-kenek di kuli bangunan Oh, itu tukang Om. bangunan ini Iya. ya, kulinya ya. Iya, jadi Laten keneknya istilahnya Laten kan gitu loh. Ya gitu, jadi gitu. keneknya itu tuh Om. Terus ngecat juga Om. Ngecat. Ngecat tembok-tembok itu Om. Oh, Ya kan? oke. Pokoknya di situ terus saya lupa 2000 berapa itu saya merantau ke Solo. Ya kan? Selepas itu saya buruh cuci apa ya Om bahasanya, Cuci piring. itu Oh, cuci cleaning peralatan service makar. apa Om? Oh, cleaning service. Mungkin seperti itu ya Om ya bahasanya. Tapi Hmm. cuci piring di restoran di Solo boleh tak sebut Om? Enggak apa-apa. Saya bekerja di Gulai Kepala Ikan Mas Agus, ya kan di Solo itu kurang lebih 2 tahunan Om. 2 tahun ya itu. Ya. Ngumbahi piring atau ngresik-ngresiki lantai gitu ya. Yang awalnya Om. Awalnya. Ya, gajiku cuma 650 Om. 650. Oh, tapi tetap dilakoni tadi ya, Mas. 2000 berapa itu ya? Yang itu 2015 atau berapa tuh aku lupa. Ya kan? Kurang lebih 2015 2017 Om. Ya kan tak lakoni Om. Minus Om. Minus ya malahan ya. Tekor Om. Amsyong ya. Angger bayar bon. Bayar bon gitu bayar ya. Bon separuh Bu. Nggih Mas. Oh. 2015 2017 Om. Tapi nggak tahu suatu ketika ya Om ya. Mungkin berkat kesabaranku ya Om ya. Kesabaranku terus aku yakin kan gitu Om. Aku nemu rezeki kan gitu loh. Karena aku berpikir semoga rezeki sing goleki aku. Rezeki muga-muga goleki aku. Berpikirku seperti itu Om. Aja rezeki sing tak goleki. Oh. Rezeki goleki aku kan. Mindset itu perlu kita atur juga. Oke, mindset itu perlu kita atur ya. Iya. Oh, karena segala tindakan sebenarnya kalau di logika Om, apa yang kita ucap, ya kan, itu akan terjadi. Iya. Mestakung ya istilah kerennya, semesta mendukung gitu. Iya. Oke. Iya Om. Kalau kita, wah aku malas kerja, ya udah. wes. Hasilnya ya malas kerja itu tadi. Tapi ya, bagaimana cara mengubah mindset kita yang awalnya malas? Lawan katanya malas apa tuh Om, simpel kan? Lawan katanya malas ya. Iya. Lawan katanya malas itu rajin. Udah. Itu terus ciptakan hal-hal seperti itu. Jadi mindset itu harus kita masuki hal-hal positif yang seperti itu. Kayaknya konyol loh Om. Wah, Mas Egi bermain kata males jadi rajin, gampang ngomong, ya kan? Tapi coba kalau kita ulang kata-kata gitu rajin, ya. Saya bangun pagi harus jam sekian, bangun Om. Setiap hari kalau kita biasakan bangun.
Oke. Ilmu mindset tadi sangat-sangat berpengaruh sekali ya itu. Seperti yang sudah kita singgung dari program-program kemarin ya. Sebenarnya kekuatan kita di alam bawah sadar itu masih banyak ya. Panjenengan cuma perlu untuk memupuk dan menampilkan hal-hal tersebut dalam mindset panjenengan. Aku sukses, aku sukses, aku sukses. Dalam sini terus. Pasti suatu saat panjenengan akan menemui sebuah kesuksesan. Baik itu secara material maupun bukan secara material ya. Karena sukses itu bukan cuma diukur kowe duwe duit, kowe duwe anu ya. Duwe anak lanang, mungkin contohnya apa sehat, apa rumah tangga yang harmonis. Itu mungkin sebuah kesuksesan gitu ya. Benar tergantung kita menilai. Tapi memang orang Jawa yang kadang sudah terstigma kalau sukses itu memang harus punya ini itu seperti itu ya Mas. Ya, pasti lah Om. Kalau kita dulu, saya dulu berpikirnya ini cerita lucu juga Om. Ya kan. Apa? Saya dulu waktu kecil lihat mobil itu, wah, aku kayaknya nyetir mobil itu asik ya. Ketake udan ra kepanasan, panas ra kudanan itu. Asik kan gitu Om. Oke. Suatu ketika di Solo itu bos saya cari sopir. Ya, saya ditanya Om. Kamu bisa nyopir enggak? Tak bohongin Om, bos. Bisa Bu. Woi, ya kan. Tapi mobil-mobil seperti biasa kayak mobil-mobil pickup gitu loh. Ya kan. Saya pikir mobil pickup mobil biasa piye kan gitu loh. Ya udah, saya bawa mobil Om. Saya nggak punya basic nyetir. Nggak ada yang ngajarin saya nyetir, nggak ada. Gitu. Ya kan. Tapi nggak tahu dengan lihat kan ada angkanya tau Om. Angka itu ya? Ya, 1, 2, belakang gitu toh. Bisa, wong aku bawa motor kopling aja bisa. Berpikirku dulu seperti itu. Tapi untuk teman-teman jangan dicontoh juga kan gitu toh. Ini nggak baik. Ini hanya cerita pengalaman saya. Kan gitu toh. Nah, suatu ketika saya nyopir Om, ya kan. Terus saya jadi sopir juga. Dapat ceperan Om. Ceperan. Tabetan kiwa tengen ya. Sacet ya. Iya Om. Dapat ceperan. Om. Seneng ya. Saya edit banget aku Om. Hampir setiap nganter bos itu kasih 50, 100. Wah. Tambahan-tambahan seperti itu ya. Mas ya. Ceperan-ceperannya itu. Bukan cuma sekedar permen sebiji ya. Mas tipe permen tok bukan ya. Ya ini tadi sekali lagi ya Mas Egi itu membuktikan mindset itu penting. Raiso nyetir mobil tapi dalam pikirannya bisa. Akhirnya ya iso tenan gitu ya. Tapi kalau panjenengan sudah ragu-ragu sih mbok arep tes kursus tapi nek wis wedi sih ya delok-delok angka iki angka apa ya akhirnya enggak bisa ya. Iki tanggalan kok ning kene to lho. Kan tanggalan itu angka gigi ya. Jadi mindset itu sekali lagi penting loh. Jadi panjenengan itu harus punya keyakinan istilahnya. Keyakinan yang Anda tampilkan di dalam mindset panjenengan. Aku iso. Alah kecil kuwi. Alah koyo ngono tok iso lah. Gak iso masa aku ora iso. Nah, itu sebenarnya bukan sombong tapi membangun mindset yang bagus tadi. Daripada jen kae lah. Alah opo? Ora iso aku. Wis kowe wae lah. Itu malah nanti akan jadi sangat-sangat buruk bagi panjenengan ya. Jadi diusahakan dikulinokkan ya. Dibiasakan itu mindset harus positif terus, bagus terus. Nanti akan mestakung ya, semesta mendukung. Siap. Oke Mas Egi, saya boleh nanya nggak satu hal? Boleh. Nanti mungkin teman-teman juga boleh tanya loh ya, nggak apa-apa. Itu kayaknya ada pertanyaan. Mas Egi ini sebagai marketing manager di Nero Sport tadi, take home-nya per bulan berapa sih? Kalau nggak spesifik kasih angka depan aja, biar teman-teman itu kepengen. Siap. Kita terbuka kok Om. Take home-nya saya terbuka dengan teman-teman dan untuk awalnya ya kan saya dulu itu cuma 750 Om. 750 bulan juta pertama. Juta. Saya aku sugih Om. 750.000 bulan pertama itu. 750. Ya kan, reng-rengannya seperti itu. Terus
naik lagi Naik bulan lagi. berikutnya menjadi 1 juta. Oh, alhamdulillah ya Ki ya. 1 Ya, juta. alhamdulillah tak syukuri Om. Saya juga enggak naik lagi. Naik lagi. Bulan berikutnya bulan ketiga menjadi 1.250.000. Ya kan? Oh, Naik gitu. lagi menjadi 1.500.000. Nah, di situ kita diberi target Om. Ya kan, sama atasan itu Atasan. di target yang mana bila mencapai target sekian, kamu akan mendapatkan bonus. Bonus. Oke. Jadi gaji pokok katakanlah di angka 1.500.000. Ya kan? Tapi kita masih punya poin-poin bonus yang mana yang diberikan oleh owner tersebut. Nah, target capaian A atau capaian B, nah itu akan ada bonus tersendiri kan. Dan Oh, bisa gitu. mencapai di angka 2 jutaan. Itu sebulan ya, Mas? Ya. Itu dari dari bonus tok ya 2 juta itu Mas. Ya bonus gaji pokok plus bonus bisa mencapai di angka 2 jutaan lah, kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang itu. Ya Om. Bahkan bisa saja nanti ya ada Om, kalau di total itu enggak, tapi yang sering lah Om, yang sering aja di angka 2 jutaan. Tapi fasilitasnya oke ya sebagai manajer marketing ini Mas Egi. Dapat apa ya di Regar Mas? Mobil untuk operasional itu aja itu gratis Om. Lah ya, mobil di depan itu yang tak pakai itu itu gratis. Gratis. Dari Regar Sport itu. Iya, Pak Jumarianto, matur sembah nuwun. Oh, Pak Jumarianto, matur sembah nuwun nggih. Sebenarnya kita tadi rencana mau undang Pak Jumarianto, sang ownernya langsung, cuma berhubung beliau sakit, jadi diwakilkan salah satu karyawannya Mas Egi, dan juga kisahnya nggak kalah inspiratifnya kan. Itu beliau itu orang yang apa ya, kalau cerminan untuk saya. Oh, panutan gitu. Iya, panutan saya. Selain owner saya, Pak Antonius Indra Sudaryanto, yang mendidik saya sampai sekarang, yang memberikan motivasi sampai sekarang. Bapak kedua saya, Bapak Jumarianto. Pak Jumari ya. Oke. Inspirasi saya juga. Itu kok tadi kita lanjutkan ya. Sebelumnya panjenengan rekan-rekan SMK bisa bertanya dengan Mas Agi di kolom chat atau langsung live cam juga nggak apa-apa. Masa sampai agenda ke-9 ini nggak ada yang live cam loh. Ayo, kemarin itu soft skill-nya monggo dilatih. Kalau nggak masih malu yo live chat aja nggak apa-apa ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti jawabannya menginspirasi panjenengan monggo silahkan disampaikan ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kasual enggak apa-apa juga. Kita nanti akan sampaikan ke Mas Egi. Ini Mas Egi, tadi kita putus sampai tadi sopir ya. Terus kemudian kok iso nyantol Kemangsang tekan Regar itu. Nah, itu awalnya dari mana itu? Itu ya Om ya. Enggak masuk di akal ya. Kan gitu loh. Enggak masuk di akal, tapi apa ya? Saya ingat banget 2018 September, saya ditawarin sama tetangga saya pekerjaan sebagai customer service ini. Dulu customer service 2018 itu sebagai customer service. Ya, itu saya ingat banget dan saya tanya kan pekerjaannya apa? Pekerjaannya cuma mainan Facebook. Wow. Jadi dulu memang rincian pekerjaannya cuma mainan Facebook di anu gitu ya? Ya Om. Oh. Terus kaget nih dengan? Ya kaget Om, aku nggak punya basic marketing Om. Oh gitu. Sekolah aja pendidikan jenengan tahu sendiri ya. Gitu. Bukannya saya bangga untuk kan enggak, tapi apa ya? Di Regar Sport itu saya banyak belajar hal Om. Dari cara berbisnis, ya kan, dari cara pengalaman, wawasan dan sebagainya, itu membuat saya merasa saya lagi sekolah. Oh gitu, sekolah yang dibayar gitu. Iya, rasanya seperti itu. Ya kan? Boleh ilmu tapi tetap oleh bayaran. Kita mau belajar market itu aja teman-teman itu pasti sekolah tau. Di Regar itu enggak harus sekolah. Kita ajarin, kita punya materinya dan sebagainya, semuanya kita punya.
Ya kan? Oh, Di gitu situ gitu. saya tertarik gitu loh. Dulu Hmm. cuma sebagai customer service Hmm. gitu toh. Terus 2020 atau 2021, Hmm. 2021 atau 2020 saya lupa, Hmm. naik menjadi brand itu anak cabang dari Rega Sport gitu loh. Oh, oh gitu gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan masuk dari Muhammad Yoga, Mas Muhammad Yoga. Ini bertanya ke Mas Eki. Ya, Kunci kesuksesannya apa sih Mas Eki ini? Dari pribadi panjenengan itu mungkin bisa mengasih kiat-kiat buat Mas Muhammad juga. Sebenarnya tadi sudah tersirat ya kita iya, ngomong-ngomong sendiri sudah eh, mungkin terjawab secara tersirat. Tapi monggo kalau panjenengan mau ngasih penjelasan lebih penekanan ke Mas Muhammad Yoga. seperti siap untuk Mas Muhammad Yoga ya. Mm-mm. Seperti yang tak sampaikan tadi, kunci sukses itu menurut saya itu jangan pernah eh, bosan untuk Mm-mm. belajar hal-hal yang baru. Oh gitu ya. Ya. Mm-mm. Karena semakin kita ulang, Mm-mm. semakin kita mengulang, itu Mm-mm. akan semakin mengasah Mm-mm. cara kita untuk entah dari berbicara, Mm-mm. skillnya, Mm-mm. semuanya. Mm-mm. Ya kan? Jadi kalau jenengan, Mm-mm. teman-teman yang sekarang, kalau Mm-mm. diajarin gurunya, Mm-mm. pembelajarannya kok balik-balik lagi, Mm-mm. ngulang-ulang lagi, Mm-mm. ya karena supaya teman-teman itu semakin pintar, semakin cerdas, Gitu ya ya. kan? Ah, Itu kunci sukses saya. Kalau menurut saya itu cuma kita belajar, belajar. ya. Jangan pernah malu bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Oh gitu. Jadi semangat belajarnya itu Ya, harus terus ditumbuhkan ya, ya, karena sukses itu akan nanti secara tidak langsung akan mengikuti gitu tercapai. ya. Oke, jadi belajar itu bukan hanya di sekolah dong, walau Iya, di luar sekolah pun pembelajaran mengenai ilmu, semuanya. mengenai nilai kehidupan juga banyak sekali di situ ya. Mungkin sekarang Mas Egi ini sudah belajar carane ngomong ke orang banyak kan sekarang menjadi marketing manager gitu. Jadi istilah ini ilmu seperti itu bisa panjenengan dapat dimanapun, nggak cuma di sekolah ya. Cuma panjenengan yang masih ada kesempatan untuk sekolah ya tolong dimanfaatkan bener, jangan leda-lede nggih. Sekolahnya sing tenanan nek di pulang ibu guru, bapak guru ya didengarkan. Karena nanti kalau panjenengan leda-lede nanti menyesalnya ketika sudah berumur 30-an tuh ngopo aku di sekolah kok ngene bolosan gini. Akhirnya aku dadi ngene lah itu. Mungkin kalau sekarang belum terasa nggih, tapi nanti pasti itu panjenengan akan menyesal kalau leda-lede nggak arep atau istilah zaman sekarang itu eh, istilah teko golek sangu mulai terus dolan golek kenalan gitu loh. Jangan-jangan seperti itu. Tetap ilmu itu penting ya Mas Egi ya. Penting Dan Om. bisa dimanapun panjenengan belajar itu bukan cuma di sekolah dok. Mungkin nanti ketika sampean bekerja pun akan belajar mengenai sesuatu hal yang baru. Entah itu mengenai ilmu-ilmu pasti atau ilmu-ilmu kehidupan, nilai-nilai bersosial gitu ya Mas Edi. Ya Mas Om. Egi. Ya, Oh, sama anda ya. lali. Jadi terus kemudian kalau ada teman-teman bertanya lagi monggo kita sampaikan ke Monggo. Mas Egi. Terus kemudian tadi Mas Egi, kita sampai mana tadi ya? Sampean direktur itu ya. Ya, Itu jenjang karirnya panjenengan itu sebenarnya kalau dinilai itu cepet ya dari masuk dari 2018 nih Mas Egi. itulah Om. Kita dulu 2018 itu kan Mm-mm. sempat juga punya 4 teman. 4 teman. Ya, Mm-mm. terus berjalannya waktu yang kedua ya nggak support kan Mm-mm. Om. Tinggal 2 orang, Mm-mm. saya dan teman saya. Mm-mm. Ya, namanya Mas Sulis, ya Mm-mm. kan itu orang yang ngajak bekerja saya, yang Mm-mm. memperkenalkan saya dengan eh, selaku kepala brand Bapak Antonius Indro, Mm-mm. yang memperkenalkan saya di pekerjaan ini, Mm-mm. ya kan 2 orang Om, Mm-mm. 2 orang tok. Sampai di Mm-mm. 2020 Mm-mm. kita nggak nggak sanggup lagi untuk melayani Oh. sekian orang. Mm-mm. 2020 kita open Mm-mm. open TS Mm-mm.
kita cari 4 orang, 2021 dapat, 2020 dapat kan gitu toh. 2019 mohon maaf Pak, 2019 kan gitu toh. Terus 4 orang di mana sampai 2020 Regal Sport yang tak sebut tadi Om, yang membuka peluang lagi menaikkan level yang awalnya saya cuma sebagai CS karena owner saya cuma sebagai agen, naik menjadi anak cabang atau kantor cabangnya dari Regal Sport, yang jadi brand, dan saya naik menjadi manajer. Oh gitu. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya, karirnya panjenengan di Regal Sport itu. Ya, mungkin ada prestasi tersendiri dari panjenengan mempengaruhi penilaian dari bos panjenengan. Oh iki bocah iki pantes kita jadi marketing manager. Mungkin kira-kira panjenengan sendiri ya yang bisa menilai. Itu apa sih key poinnya panjenengan dulu waktu di Regal itu? Strong poinnya. Sebenarnya saya juga enggak habis pikir atau bisa dipercayakan gitu loh. Sedangkan apa sih Om pendidikanku gitu loh. Tapi apa ya? Saya nggak tahu dengan cara saya tadi yang tak sampaikan di awal dengan dari berbagai pengalaman saya bekerja Om, dari A, B, C, D ya kan, sampai saya di titik yang mana jenuh, terus saya belajar bagaimana menikmati pekerjaan ya kan, di situ Om. Saya mencoba menikmati pekerjaan ini. Ya kan, pekerjaan ini tak nikmati. Bagaimana caranya, apapun keadaannya, apapun halangannya tetap tak nikmati Om. Pasti ada Om, di mana fase saya merasa jenuh itu pasti ada. Tapi kembali lagi, mindset saya taruh bahwa aku menikmati pekerjaan ini bagaimanapun. Gitu, itulah saya sampai sekarang dipercaya, ya kan, sampai detik ini tak nikmati. Saya merasa pekerjaan ini itu bukan hanya apa ya, masuk jam 8 pulang jam 4 gitu. Dapat gaji nanti akhir bulan, bukan hanya itu. Oh bukan hanya itu. Saya belajar bagaimana cara memiliki. Oh gitu. Saya belajar bagaimana saya ini bukan hanya sekedar karyawan. Jadi menikmati itu penting. Oke. Tadi keuletan mungkin ya, ketekunan. Mungkin sudah disampaikan kemarin di sesi ke-8 oleh Pak Adi ya, namanya reliability. Kemampuan panjenengan di tempat kerja itu seperti apa lah. Itu ini Mas Egy sudah mencontohkan ketika panjenengan di situ ulet, tekun, dan istilahnya nggak manja meong ya. Sidik-sidik ditadekke baperan ning jero ati, akhirnya ora kerasan itu. Akhirnya yo nanti karir panjenengan nggak akan sukses gitu loh. Jadi ketekunan, keuletan ketika berada di kerjaan itu penting. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada satu pertanyaan yang masuk dari teman-teman SMK. Ada Mas? Oh dari Mbak Wahyu Tri Hastuti nggih. Ini ada pertanyaan Mas. Pernah nggak sih Mas menerima omongan yang kurang mengenakan untuk diri Mas? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dari Wahyu Tri SMK Sudirman 1 Wonogiri. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Tri Astuti nggih. Nah ini pernah nggak sih Mas mendapat omong-omongan miring dari tonggo? Mas iki ngopo? Kayak ngepet kayak iso-iso ngene gitu. Piye Mas? Pernah nggak sih? Kalau ditanya pernah, pasti pernah. Oh, pasti pernah ya. Apalagi apa ya? Dulu saya bekerja di Regal itu apa ya, banyak jadi bahan ketawaan. Oh dari ketawaan ya? Sekarang gini Om, kerja cuma mainan HP Om. Oh ya kan. Oke. Terus kerjaan opo ini pasti kan gitu dikira saya nganggur tuh. Ya padahal saya kerja. Ya kan sekarang kan dunia online itu kan sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Bagi lingkup di desaan saya, orang kan masih awam Om. Oh iya, masih awam tentang teknologi zaman sekarang masih gitu. Awam dengan teknologi zaman sekarang kan gitu. Saya sempat diketawain, terus sempat juga saya dibilang cuma ngadelin uang orang tua dan sebagainya.
Tapi saya mengatasinya bukan saya harus baper yang seperti sampaikan tadi tuh, jangan baper kan gitu Pak. Itu penting, kita nggak boleh baper. Saya cuek Om. Oh cuek ya. Dan itu tak buat acuan untuk fondasi saya. Oh malah buat motivasi panjenengan gitu ya. Oke. Bisa membuktikan kan gitu tuh. Jadi bahwa omongan dia itu nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Dan saya nggak akan menegur dia. Saya cuma butuh realisasinya dari saya saja. Ini loh aku kan gitu. Ya kan aku bisa membuktikan kan gitu tuh. Itu aja sih saya bagaimana cara mengatasinya. Itu jangan baper gitu Mbak Lia. Seperti itu kita nggak boleh baper dimanapun itu. Kalau kita memang merasa kurang nyaman dengan orang tersebut, ya kan udah doakan yang baik saja. Doakan yang baik aja. Jangan yang jelek-jelek. Oke, tadi seperti itu kuncinya ya. Terus gaya budek gaya kalau ada omongan-omongan dari tetangga seperti itu ya. Karena tetangga ke piye ya kadang aneh kok sugih dirasani, ra duwe dirasani, engko pas-pasan ya dirasani tetep ada Mas ya. Gitu ya, apalagi kalau di desa omongane karo jaringan 4G cepet omongane tonggo ya. Banyak loh yang jadi nulis status ya, biasanya ning IG. Korban rasan-rasan tonggo, lemu dirasani, kuru dirasani. Biasa Om gitu. Biasa ya. Sudah biasa. Jangan enggak usah dianggap angin lalu ya Mas ya. Atau diangkat motivasi. Oh, deloken gue ngelokke. Fondasi kita aja. Oke. Ya kan. Oh, siap. Deloken gue ngelokke aku lemu. Sesuk aku tambah lemu. Oke, kita juga ada narasumber Mas lulusan dari BLK Wonogiri. Mungkin sudah stay di Zoom, ada Mbak Rohmawati dan Mas Ganang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Rohmawati dan Mas Ganang. Ini bisa di spotlight Mas. Rohmawati dan Mas Ganang. Ceritanya apa Mas Ganang Mbak Rohmawati ini tadi? Ya, ini ada Mas Ganang nggih. Assalamualaikum Mas Ganang. Suaranya mohon. Ya, teman-teman bisa mendengarkan. Masih di mute. Tolong di unmute Mas Ganang, oke. Bisa dengar suara kami Mas Ganang? Mungkin Mas Ganang sudah live cam tapi mungkin terkendala di speakernya, suaranya masih di mute ya. Untuk Mas Ganang bisa di on mic. Atau mungkin sudah ada Mbak Rohmawati kalau Mas Ganang belum siap. Ini sambil menyambung ya. Mungkin masih dipersiapkan. Oh, ini sudah ada Mbak Rohmawati. Assalamualaikum Mbak Rohmawati. Mohon mic-nya untuk dihidupkan Mbak, masih mute ini. Mbak Rohmawati tadi sudah bisa mic-nya. Sudah bisa Mbak Rohmawati? Masih terkendala. Oh, sudah mendengar suara saya Mbak Rohmawati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak Rohmawati, salam sehat ya untuk panjenengan. Oh, ini kita sedang ada acara Work Readiness Program dan sesi ke-9 ini ada namanya Success Story dan kita ingin mendengarkan istilahnya pengalaman atau cerita-cerita ya. Mungkin Mbak Rohmawati terpilih di sini sebagai lulusan BLK Wonogiri nggih. Mungkin bisa dengan ceritakan atau mungkin perjalanan karir panjenengan atau mungkin kalau panjenengan berwirausaha mungkin
kiat-kiat panjenengan dalam berwirausaha kepada rekan-rekan yang ada di SMK Sudirman 1, SMK 1 Sudirman, SMK Negeri 1 Puhpelem, dan SMK Pancasila 9. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rohmawati. Perkenalkan, nama saya Rohmawati, alamat saya Brajan, Krisak Selogiri. Sekarang kegiatan sehari-hari menjahit. Kemarin ikut pelatihan BLK pada awal 2020, awal-awal pandemi. Kebetulan pas itu saya ibu rumah tangga, belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan, terus iseng-iseng ikut pelatihan. Niate supaya bisa lebih menekuni bidang jahit, karena dari kecil, dari SMP sudah senang menjahit. Terus kebetulan pas pelatihan awal karena pandemi ditunda sampai kurang lebih 2 bulan. Tapi pas awal-awal niko ada pekerjaan dari BLK niku membikin masker dari kabupaten, enten permintaan bikin masker, terus ditanyakan yang bisa menjahit bisa ikut. Alhamdulillah ikut mulai dari awal puasa ya. Tahun 2020 awal puasa ikut menjahit sampai Lebaran. Selesai Lebaran istirahat beberapa minggu, lanjut lagi menjahit hazmat selama 10 hari kurang lebih. Nah, dari situ saya mendapatkan ilmu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan pandemi, ternyata masih ada jalan, masih ada ruang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dan terus akhirnya setelah 2 minggu kemudian BLK mulai pelatihan, saya ikut pelatihan kurang lebih 30 hari. Dari BLK mendapatkan ilmu bisa membuat pola, bisa menjahit yang benar seperti apa. Terus temriku dilanjutkan nanti setelah lulus dari BLK mau apa? Mau usaha mandiri atau mau bekerja? Awal mulanya saya mendaftar ikut ke PT Libra, udah diterima, baru masuk 2 hari. Kebetulan karena saya memakai kacamata, di sana kan nggak boleh, disarankan untuk memakai softland. Ternyata saya nggak cocok pakai softland, iritasi. Baru masuk 2 hari langsung keluar. Niatnya pertama mau kerja pabrik untuk mencari modal beli mesin jahit. Tapi karena situasinya saya nggak bisa, akhirnya keluar. Terus muter pikiran lagi mau ngapain ya. Terus akhirnya saya ambil koperasi, angsuran koperasi untuk membeli mesin jahit. Terus awal bulannya saya jahit masker, terus dititip-titipkan ke warung, nanti sambil online, sambil jualan ke teman-teman yang jauh. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar. Oke, gitu cerita dari saya. Ya, terima kasih sekali. Tadi ada cerita sedikit dari Mbak Rohmawati yang menjalani karir sebagai wirausaha sekarang, Mbak Rohmawati. Dan kita doakan untuk usahanya berjalan lancar dan sukses terus buat Mbak Rohmawati. Amin ya. Amin. Terima kasih Mbak atas panjenengan info dari panjenengan. Mungkin bisa jadi motivasi untuk rekan-rekan yang ada di SMK. Dan mungkin kita bisa terhubung dengan Mas Danang. Terima kasih Mbak Rohmawati. Ya, terima kasih. Ada satu lagi narasumber Mas Danang yang bekerja di Chandra Kaki-Kaki sekarang. Kita nanti mendengarkan cerita biar panjenengan tahu seperti apa sih gambaran di tempat kerja itu yang sudah disampaikan Mas Eki, yang sudah kita sampaikan dulu di sesi-sesi sebelumnya. Jadi tidak dikira ngapusi. Karena memang bekerja itu penak ya Mas. Iya. Kalau panjenengan bisa mencintai, ini sudah ada Mas Danang. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam Mas. Oke, saya ucapkan
selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk berbagi cerita kepada rekan-rekan di SMK ya. Untuk Mas Ganang mungkin bisa diceritakan dulu kisahnya yang untuk sampai sekarang itu bekerja di Chandra Kaki-Kaki. Iya Mas, sebelumnya selamat pagi. Terima kasih kepada host mungkin dan kepada semua rekan-rekan yang ada di sini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Utafianto. Saya beralamatkan di Wonogiri, tepatnya di Desa Donoharjo, Wirojo, Wonogiri. Pertama saya sebelum masuk kerja di sini itu lulusan S1 itu di bulan Oktober. Tepatnya tanggal 26 itu saya lulus. Nah, setelah lulus saya mencoba mencari pekerjaan. Nah, untuk mencari pekerjaan sendiri itu emang sebenarnya banyak lowongan. Tapi saya dulu emang egois sih Mas. Intinya pilih-pilih lah gitu. Nah, saya kan susah untuk mencari pekerjaan dan akhirnya saya lanjut ke BLK itu di bagian administrasi perkantoran. Nah, sebenarnya menyimpang jauh sih. Saya kan lulusannya sebagai S1 oceanografi atau kelautan di situ. Tapi saya nggak berhenti untuk mencari ilmu. Ilmu kan sangat bermanfaat bagi kehidupan kedepannya gitu Mas. Saya belajar di BLK, terus di BLK ternyata itu ada rekrutmen dari Chandra Kaki-Kaki dan saya mengikuti segala tahapan baik tes tertulis, tes Excel itu yang ada di komputer dan psikolog juga dan wawancara juga sama langsung atasannya CEO-nya gitu. Dan alhamdulillah belum selesai latihan di BLK saya sudah dipanggil untuk bekerja di Chandra Kaki-Kaki dan sampai saat ini alhamdulillah sudah merasa nyaman juga walaupun berbeda dengan jenjang pendidikan saya juga beradaptasi sedikit demi sedikit alhamdulillah juga nyaman seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas. Terus sekarang di Chandra bekerja sebagai apa Mas posisinya? Saya di Chandra Kaki-Kaki sebagai staf otopat Mas. Jadi juga stok barang, stok opnam itu sama membuat faktur penjualan, baik kas dan bank itu juga saya lakukan di sini Mas. Input data. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk penutup Mas Ganang, mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan ke teman-teman adik SMK ini. Oh ya, mungkin dari saya teruslah belajar. Terus ilmu itu gimana sih? Maksudnya ilmu itu bisa dicari, jangan pantang menyerah, dan lakukan apa yang Anda lakukan sekarang itu yang lebih baik seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Ganang ya. Sukses terus buat panjenengan. Semoga karir panjenengan terus meningkat ke depannya. Amin. Terima kasih Mas Ganang. Ya itu tadi testimoni dari dua orang teman-teman panjenengan dulu yang di BLK Wonogiri. Mas-mas mbak-mbak panjenengan nggih. Untuk rekan-rekan SMK tadi kita sudah mendapatkan beberapa pesan dari dua orang tadi dan menarik sekali mungkin ini tadi juga yang disampaikan Mas Egi nggih, belajar itu harus terus dan terus Mas. Contohnya tadi juga Mas Ganang bukan satu linear dengan jurusannya ketika melamar di maksudnya ketika pelatihan di BLK tapi ya tidak apa-apa dia inginnya mencari ilmu kok. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah kerja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman SMK. Oh, dari Mbak sambungan dari Mbak Wahyu tadi ya. Oke, Mas. Mas Egi pernah nggak sih Mas omongan udah. Mas kan dulu bekerja tanpa digaji. Ya. Bagaimana Mas memenuhi kebutuhan dari Mbak Wahyu Trihasuti SMK? Tadi yang otomotif tadi Mas. Siap. Dulu kan saya kalau kebutuhan makanya saya bermindset rezeki mencari saya. Ya kan Om. Saya bermindset seperti itu dan niatan saya kan saya sudah ngomong di awal saya cukup saya pengen belajar di sini nggak perlu digaji. Ya kan, tapi alhamdulillah saya dapat rezeki yang lain makan gratis. Oh, dikasih makan ya? Ya. Oke. Ya kan. Saya kan nggak berpikir kan. Ternyata dikasih makan gratis. Oh, gitu. Tahu-tahu nanti dari saya belajar ada yang ngasih. Oh. Dari saya bongkar motor dan sebagainya ada yang ngasih.
kan gitu loh. Saya nggak digaji sama iya, iya. kepala montirnya, saya nggak Nggak digaji. digaji ya. Tapi saya diberi uang oleh orang-orang yang memperbaiki motor di situ. Oh, uang tips ya istilahnya. Iya. Oke, tadi itu nggih Mbak Tri. Jadi beliau itu Mas Egi itu makan ya sebenarnya juga pertamanya nggak minta itu, tapi ya apa mereka juga nggak tegel istilah Ya Jawa ya. mungkin Om ya. Oh, jadi tetap dikasih makan. Tapi kalau uang memang mengandalkan dari tip dari orang-orang yang masuk ke bengkel itu nggih. Oh, Ya, oke. Jadi walaupun nggak digaji tetap bisa makan. Nah, Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari tadi Mas Indro ingin tanya ke Mas Ganang ya. Tadi Mas Ganang sudah kita kapan perpisahan tadi. Oke, mungkin yang pertanyaan kedua dari Mas Indro, rencana Mas Egi untuk kedepannya mau seperti apa? Dan juga ada Mbak Suwari dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Nanti dulu Mbak Suwari, Mas Indro dulu ya. Rencana Mas Egi untuk kedepannya seperti apa sih Mas rencana? Ini kan sekarang sudah manajer marketing. Ya, ada saya impian, besar Om, impianku besar Om. Impian apa-apa. Kita lah, bukan hanya saya. Kalau saya kan berarti saya tok lah Om, yang punya mimpi kan. Tapi saya mewakili dari teman-teman di Nero, impian kita besar. Kita punya 10.000 jaringan, yang mana itu fix, real, ada orangnya, bukan hanya akun terdaftar, kan akun chatbot ya Mas? Iya. Itu impian kita. Oh gitu untuk sampai saat ini, dan kita mungkin ini awal ya Om ya. Awal saya sebagai narasumber yang podcast ini kan sudah modern Om. Iya. Kalau dulu kan kayak apa sih Om, seminar apa sih Om, bisa menyampaikan saya sebagai narasumber dan menyampaikan ke seminar. Ya, mungkin itu Om impian kita. Tapi secara pribadi panjenengan punya cita-cita nggak sih? Aku sebenarnya aku saiki manajer marketing, tapi sebenarnya 10 tahun lagi saya sudah owner, memiliki usaha sendiri di bidang printing, menyaingi itu, ada nggak sih? Ada Om. Nggak ada. Kita ini kita enak Om. Printing kita nggak beli, ya loh. Mesin nggak ada yang beli, jahit sudah ada yang jahit. Mau ngapain lagi Om? Mesin printing itu nggak murah Om, ya loh, mahal itu Om harganya. Ya kan. Kalau saya lebih ke mengembangkan saja sih Om. Saya nggak punya pikiran pengen punya printing sendiri dan sebagainya. Tapi saya lebih ke bagaimana mengembangkan bisnis ini. Gitu. Karena saya sudah menikmati dengan pekerjaan ini, dan saya nggak punya pikiran untuk istilahnya punya pembuatan jersey sendiri gitu loh. Printing sendiri nggak punya pikiran. Tapi itu tadi cita-cita kami punya 10.000 jaringan yang real dan mengembangkan bisnis ini, dan kita bisa menyampaikan story sukses kita ya Om ya, seperti hari ini ke teman-teman jaringan kami mungkin kan gitu loh. Itu impian kami. Jangan impian terbesar kami adalah sukses bareng. Mungkin tadi Mas Indro itu tadi jawaban dari Mas Egi ya untuk kedepannya seperti apa. Terus kemudian ada lagi, kalau nggak ada kita bacakan lah Mbak Suwari tadi. Nggak apa-apa. Karena udah. Jadi udah ya. Oke, sekarang dari Mbak Suwari, Mas Egi pernah nggak merasa minder atas latar belakang pendidikan ketika menghadapi orang banyak? Terus tips untuk mengatasinya seperti apa? Itu pertanyaan dari Mbak Suwari. Matur nuwun. Terima kasih, sama-sama Mbak Suwari. Menarik ya Om ya. Menarik. Pasti Om. Pasti. Dengan latar pendidikan saya yang cuma SD, itu pasti saya punya rasa minder, itu pasti. Saya nggak memungkiri itu kan. Saya minder Om. Di Regar Sport ini saya banyak belajar orang-orang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin bukan hanya saya mungkin di sini hanya kebetulan saja yang lulusan SD terus bisa sukses seperti sekarang. Tapi caranya tetap, intinya kita sebagai orang itu jangan pernah
sekali lagi jangan pernah bosan untuk mencoba belajar hal baru. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selagi kita merasa mampu Om. Terus kita tekun, ya kan, percaya diri tadi, percaya diri harus, jangan itu yang untuk mengatasi hal seperti itu Mas. Mungkin seperti kalau minder pasti ada, cuma saya kembali lagi saya pasti bisa. Orang kelihatan mata kok. Oke. Optimisnya panjenengan iki sing tak senengi tadi. Ceritane panjenengan dari awal. Optimistis tadi ya. Mindset positifnya panjenengan itu luar biasa. Perlu dicontoh ini teman-teman nggih. Jadi semua pekerjaan, semua apapun itu lakukan dengan baik. Istilah kerennya zaman sekarang, lakukan yang terbaik yang kamu bisa dan Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Nah, kan gitu. Iya. Karena pada dasarnya sebenarnya manusia itu sama Om. Tingkat derajatnya kan sama. Kita berbeda itu di waktu kita bekerja seperti ini, ya kan? Karena emang harus ada atasan, harus ada bawahan, ada karyawan dan sebagainya, itu penting. Tapi kalau sudah di luar, orang nggak tahu Om. Kayak bos gue apa nggak tahu Om. Oke. Mungkin ada pertanyaan itu lagi. Aja. Simpelnya. Oke, tadi luar biasa sekali dari Mas Eki ya. Mbak Suwari udah jelas ya. Mau tanya lagi Mbak Suwari, monggo. Dari Mas Yoga Pratama. Apapun keinginan kita, kalau mau terwujud jangan lupa untuk bersujud. Oke, masih kuat nih. Bersyukur yang harus dulu. Terima kasih buat Mas Yoga Pratama ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini sudah masuk sesi tanya jawab, mumpung ada Mas Eki di sini. Dari Mbak Suwari. Mbak Suwari. Ayo Mbak Suwari main-main ke sini. Rencana itu sudah dibacakan ke depannya seperti apa tadi ya. Jadi kalau Mas Egi ini ini sudah ada dari Mbak dari Pak Ari Sumantri. Mas Egi dari kata-katanya memotivasi banget. Belajar dari mana? Belajar dari kehidupan atau belajar dari salah satunya Om. Iya. Belajar dari kehidupan, terus kita bertemu dengan orang-orang hebat, ya kan? Iya. Tak curi ilmunya. Oke. Ya nggak apa-apa, kita mencuri ilmu itu kan nggak jelek loh. Positif. Ya positif kan. Sama hanya kita waktu sekolah kan. Ini aja teman-teman sekolah pasti banyak. Ada teman-teman yang pintar di dekat itu pasti banyak. Ya kan. Itu minta tips-tips teman-teman yang pintar itu kunci kepintarannya itu apa toh. Jadi jangan hanya sekedar nyontek terus udah dikasihkan guru, jangan. Ya kan, tapi kita harus tahu asal muasal dari jawaban itu dari mana. Ya kan. Jadi kita harus benar-benar kita gali sedetail mungkin gitu loh. Ya kan, kita diberi pertanyaan nih. Ya kan. Terus oke lah jawabannya C benar. Tapi kan kita harus tahu hal yang mendasari apa jawabannya kok C. Gitu loh. Nah, itu yang memang perlu kita dari teman-teman harus belajar dari situ. Kata-katanya dari orang-orang hebat. Saya belajarnya cuma otodidak juga. Ya kan? Nggak punya sekali lagi itu pelajaran itu bukan hanya di sekolah ya Mas. Ketika panjenengan punya keinginan untuk belajarlah dari pergaulan panjenengan setiap hari, belajar dari ketika panjenengan kerja, belajar dari pekerjaan panjenengan, curi ilmu-ilmu dari atasan, dari orang-orang hebat sekitar Anda ya itu. Jangan hit and run istilahnya. Sing apik-apik tok sing di maksudnya sing ya sing didik tok sing dicedhaki kan biasa. Tak nyedai sing kae lah dan dilai duit. Jangan seperti itu, tapi curilah ilmune, kenapa kok dia bisa duit, kenapa kok iso dia ngene lah. Karena sebenarnya manusia itu sama ya Mas ya. Sama nggak ada yang beda. Kita kalau sudah di luar nggak tahu jenengan itu siapa. Dari Mbak Suwari tadi. Oke Mbak Suwari, tak layani jauh-jauh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mbak Suwari. Wah, Mbak Suwari nggak survei Tombro di BGM. Ini Mbak Suwari, Mas Eki sharing dong pengalaman yang paling berkesan, baik itu kesan yang paling membahagiakan maupun paling bikin putus asa dalam perjalanan karir panjenengan mungkin ya.
Mas Eki ini. Yang paling berkesan itu pas apa sih? Yang pas kena itu. Dan yang paling itu apa tadi yang membuat Anda down istilahnya. Itu pas yang pengalaman yang mana? Oke, terima kasih Mbak Suari ya. Terima kasih Mbak. Saya jawab Mbak Oke. Suari. Mungkin pengalaman buruk saya dulu ya. 2014 itu Om. Oh, Itu menjadi momen di mana saya benar-benar merasa nggak punya teman. Oh, nggak punya teman. Oh, Ya kan. Dan di situ saya memang benar-benar terpuruk banget Om. 2014 itu. Terus nggak tahu, saya cuma kepikiran pengen pulang ke Jawa gitu. Gitu. Ya, itu hal yang memang membuat saya terpuruk karena kelakuan saya sendiri, karena pergaulan saya sendiri. 2014 itu yang nggak bisa saya lupakan. Nanti putus saja harus balik Jawa wae lah. Iya, itu. Ya kan. Itu hal yang membuat saya benar-benar down dan ya. Tentang pergaulan panjenengan. Iya. Pak aku saiki nakal gitu. Itu Om, 2014 Oke. momen-momen yang nggak bisa saya lupakan dan orang tua nggak tahu kan. Oke. Itu 2014. Kemudian untuk yang paling berkesan selama ini, Mas. Hari ini. Oh, hari ini. Waduh. Hari ini hal yang paling berkesan. Oke, saya terima bisa kasih, tepuk tangan. hadir di BLK Wonogiri. Matur sembah nuwun, Pak. terima kasih, Ini hal yang sama-sama. paling berkesan. Ini pengalaman saya pertama kali sebagai narasumber dan bisa berbicara di depan Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semuanya. Dengan ini hal yang paling berkesan menurut saya. Oke. Saya bisa menyampaikan ilmu gitu ya. Ilmu dan pengalaman gitu. Dan saya terpilih. Sebenarnya kalau di luaran sana mungkin banyak Om orang yang seperti saya kan. Tapi alhamdulillah ini bekal saya nanti supaya saya masih tetap belajar dan mau belajar lagi dan nggak pernah bosan. Pokoknya untuk teman-teman dimanapun jenengan belajar, ya kan, dimanapun tempat, apapun pembelajarannya, gali itu. Oke, siap. Mau di BLK Wonogiri luar biasa, sudah menciptakan orang-orang hebat. Ya kan? Terima kasih. Gitu. Jadi Mas Eki tadi momen yang ketika paling berkesan itu hari ini ya Mas ya, diundang menjadi narasumber dan bisa membagikan pengalaman, sharing pengalaman, ilmu dan juga hal-hal lain terkait motivasi panjenengan itu. Oke, tadi saya ingin mengingatkan kembali nanti mengerjakan post test ya. Nanti akan dikirim oleh tim kami, jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya dan nanti dikumpulkan. Nah, ini tugasnya membuat resume poin-poin kunci kesuksesan dalam karir yang disampaikan oleh Bapak atau Mas Egi Riyadi tadi ya. Ini masih Mas ya. Belum berkeluarga ya Mas Egi? Belum Om, alhamdulillah. Ini bisa sekalian saya promosikan untuk Mas Egi. Ayo, mboten napa-napa. Oh, Mas Egi masih single. Kalau ada ya. Tapi amin. Kita doakan saja ya. Doakan saja semoga cepat mendapat pasangan dan cepat untuk berkeluarga gitu. Oke. Sudah ada sih Om Juma. Oh, sudah ada ya Mas Egi. Calonnya sudah ada. Oke. Kita doa aja lah. Kita tunggu undangannya ya Mas Egi ya. Siap Om Aris. Oke. Jadi tugasnya membuat resume poin-poin kunci kesuksesan dalam karir yang disampaikan oleh Mas Egi Riyadi tadi yang kita ngobrol sejam tadi. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas? Sebelum kita tutup acara hari ini. Dari Mbak Suari lagi. Maaf Mas, saya banyaknya karena narsumnya menarik banget. Terima kasih Mbak Suari dan sukses selalu Mas Egi. Oke, amin. Salam hormat untuk Pak Indro, Pak Indro. Terima kasih tadi sudah memberikan pertanyaan dan salam pamit Mas Suari. Oke, monggo. Nanti ke WGM ya Mas. Ke WGM ya Mbak Suari nanti tak temenin survei Tombro. Dari Mbak Pak Ari Sumantri ya. Boleh di-share kah Mas nomor HP-nya mungkin untuk info-info boleh teman-teman atau mungkin ada pertanyaan lanjutan mungkin nanti boleh nanti ini saya share HP kantor aja ya. Gitu ya kan. Oke.
Karena tadi sudah punya calon ya. Ya. Iya. Kalau di sini kan ngobrolnya lebih enak. Oke, untuk HP kantor ya. Oleh HP kantor bareng loh, oleh mobil, oleh HP kantor. Wah, Ini Mas Egi. fasilitasnya Ya, yang ya, enak. oke, Kan oke. gitu toh. Ada Boleh kontak saya personnya? 08 0822 0822 4158 4158 8967. 8967. Oh, Siap. itu nanti akan dikirim lewat chat. Nah, ini sudah. Nah, ini nomor dari pekerjaannya Mas Egi ya, nomor kantor. Siap. Oke. Nanti kalau mau tanya-tanya terkait tadi lowongan kerjaan bisa lewat Mas Siap. Egi gitu ya. Nanti kita juga sedang open locker CS. Oke, oke. Ya kan barangkali nanti dari teman-teman ya berminat, bahkan yang masih sekolah pun juga bisa Om. Oke, oke. Daftar jadi reseller saya tapi. Enggak apa-apa. Nanti ketika sudah lulus monggo kalau mau ngamar yang lain. Ya, Untuk closing statement ini yang kita tunggu-tunggu nih Mas Egi. Saya minta penjelasan untuk membuat mengasih closing statement untuk kepada adik-adik SMK ini, Pak, supaya memotivasi mereka lagi. Monggo Mas Egi. siap. Menarik sekali untuk hari ini dan mungkin kedepannya saya nggak tahu bisa hadir di sini lagi atau enggak. Tapi yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, belajar itu penting. Dari belajarlah kita bisa menambah wawasan dan pengalaman. Galilah ilmu setinggi langit. Jangan pernah membuat alam bawah sadarmu itu dimasuki hal-hal negatif. Oke, hal-hal negatif ya Mas. Ya, masukkan hal-hal positif. Nikmati hidup ini. Hidup cuma sekali. Iya. Jangan pernah dibuat bosan. Kita sebagai manusia pada dasarnya sama. Dan nggak ada yang mustahil di dunia ini. Oke. Siap. Itu tadi statement dari Mas Egi ya. Tepuk tangan kita kasih penghargaan kepada Mas Egi ya. Dan terima kasih kepada sponsor kita Jandra Kaki-Kaki, BKK Wonogiri dan Wider, dan atas partisipasi dari SMK 1 Sudirman, SMK Negeri 1 Bubelem, dan juga SMK 9 Pancasila, SMK Pancasila 9 Giriwoyo. Dan untuk dari saya cukup ada pesan-pesan tertentu dari saya, singkat saja. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa dan Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Oke. Kita kembali lagi di Work Readiness Program untuk sesi ke-10 di hari Kamis. Terima kasih Mas Egi, saya aturkan atas kehadiran Anda. Dan demikian untuk sesi ke-9 sukses story hari ini, saya mengucapkan banyak maaf bila ada terdapat salah kata saya dan juga omongan saya yang mungkin tidak berkenan kepada teman-teman SMK dan juga Bapak Ibu guru. Hari ini saya pamit undur diri bersama Mas Egi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.